Besar-besar-besar. Besar-besar-besar. Lihat bagaimana aku mendapatkan 500.000. Sial sekali. Permisi, tolong minggir. Hanya 20.000. Bos siap. Dan kau berani datang bermain. Tuan ketiga kian. Untuk menarik pelanggan ke mall. Acara yang mereka selenggarakan. Cukup menarik. Sampah macam apa? Yang berani masuk. Uang ini meskipun tidak banyak, tapi cukup untuk memenangkan semua uangmu. Kau cukup sombong, nak. Aku ingin melihat. Bagaimana kau menang semua uang kami? Silakan pasang taruhanmu dengan cepat semuanya. 456. 15 poin besar. Mata ungu emas memang efektif. Aku bertaruh pada besar. Xiaofin, kalau tidak mari kita tunggu sebentar lagi. Kita hanya punya uang sebanyak ini. Jika kita kalah semuanya akan berakhir. Bibi kecil, percayalah pada penilaianku. Kita tidak akan kalah. Beberapa putaran berturut-turut. Terus mendarat di besar. Putaran ini. Tidak mungkin besar lagi. Pasti kecil. Aku bertaruh pada kecil. 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 Aku juga bertaruh pada kecil. Tidak ada penyesalan setelah taruhan dipasang. Kecil. 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 Semuanya silakan pasang taruhanmu dengan cepat. Dengan mata ungu emas, bagaimana mungkin aku bisa kalah? Aku akan all-in di putaran ini. Aku bertaruh pada kecil. Aku sudah kuasai dunia judi selama puluhan tahun. Dan aku akan tersandung. Di acara kecil ini, putaran ini, aku bertaruh pada besar. 156. 12 poin besar. Aku juga bertaruh pada besar. Sertakan aku. Besar. Aku bertaruh pada besar. Besar-besar-besar. Besar-besar-besar. 1, 4, 5, 10 poin. Kecil. Sial sekali. Menang lagi. Mungkinkah Xiaofin benar-benar punya bakat di bidang ini? Xiaofin, bagaimana tepatnya kau bisa melakukannya? Bukankah itu karena bibi kecil ada di sisiku? Keberuntunganku meningkat. Kau cerewet. Sialan. Apakah ada triknya? Apa kalian bersekongkol untuk menipu kami? Aku belum pernah melihat anak ini sebelumnya. Katakan padaku, apakah dia orang suruhan yang kau sewa? Bos yang harap tenangkan amarahmu. Acara ini awalnya lebih untuk hiburan. Lagi pula jika kau tidak percaya padaku, apa kau juga tidak percaya pada Tuan ketiga Qian? Tuan, uang ini sekarang semuanya milikmu. Terima kasih banyak. Bagaimana? Apakah kau masih berpikir sekarang? Aku membual. Baiklah, aku menyerah. Siapa yang memberitahumu, nak? Untuk memiliki keberuntungan yang luar biasa, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Xiaofin, kau benar-benar luar biasa. Kau praktis dewa judi. Kau akan lihat bagaimana aku menghadapimu. Aku lotre. Hei, Xiaofin, cara yang kau sebutkan untuk menghasilkan uang adalah dengan membeli tiket lotre. Bukankah lotre ini penipuan? Bibi, siapa bilang lotre itu penipuan? Hari ini aku akan menunjukkan padamu apa artinya menjadi anak keberuntungan. Ayo pergi. Bos toko lotre. Keluarkan semua tiket gosokmu. Untukku. Xiaofin, apa kamu gila? Apa kau yakin? Kau ingin semuanya? Ya, tentu saja tidak. Aku akan memilih beberapa. Pilih beberapa. Baik. Ini semuanya ada di sini. Kau pilih duluan. Hei, tapi biar ku katakan di awal. Setelah terjual, tidak ada pengembalian uang. Bos, jangan khawatir. Aku lebih khawatir kalau kamu ingkar janji nanti.
Bibi gosok saja. Tidak. Xiaofin, bisakah ini benar-benar menang? Bibi, apa kamu tidak percaya padaku? Tentu saja aku percaya padamu. Tapi jika kita bermain seperti ini, bukankah ini sedikit terlalu ceroboh? Bibi, aku sudah bilang kita sedang mencoba keberuntungan. Apa yang perlu? Sembrono atau tidak sembrono? Gosok saja. Aku menggosoknya sekarang. Kita menang. Ini benar-benar menang Xiaofin. 20.000 yuan. Apa? 20.000. Bagaimana kau bisa sehebat ini? Apa kau yakin? Benar-benar menang. Coba kulihat. Sangat akurat. Bibi, terus gosok. Lihat masih banyak tiket di sini. Mungkin ada kejutan lagi. Baiklah. Menang lagi. 5.000 yuan. Xiaofin, bagaimana kau bisa sehebat ini? Kau hanyalah dewa kekayaan. Itu baru saja mendarat di kepalamu. 2 tiket lotre milikmu ini jika digabungkan, setara dengan pendapatan tahunan orang lain. Ya ampun. The film was translated and narrated by M Media. Ya ampun. Benar-benar menang. Dan setiap tiket menang. Ya Tuhan. Bagaimana kau melakukannya? Hadiah uangnya setinggi 150.000. Ini sungguh keajaiban dari segala keajaiban. Luar biasa. Xiaofin, dengan uang ini, biaya pemulihan kakak akan cukup. Bagaimana kau bisa sehebat ini? Sangat lembut. Bibi, sudah kubilang. Keberuntunganku tidak buruk akhir-akhir ini kan? Bos, kalau begitu berikan semua tiket gosokmu padaku. Aku akan menggosok semuanya. Baiklah. Aku akan mencairkan hadiahmu sekarang juga. The film was translated and narrated by M Transfer Media. Alip diterima. 150.000. Kakak, kamu beritahu aku. Trik rahasia apa yang kamu gunakan? Selama kamu bersedia memberitahuku, aku pasti akan memberimu hadiah yang besar bagaimana? Bukankah karena aku memiliki Dewi keberuntungan di sisiku? Itulah mengapa keberuntunganku sangat bagus. Kau. Mulut manis. Terima kasih, bos. Kami ada urusan lain, jadi kami akan pergi sekarang. Ayo kita pergi. Sering-seringlah datang lagi. Kita akan datang lagi lain kali. Tingkat kemenangan 100%. Anak ini terlalu luar biasa. Bibi, lihatlah dirimu. Karena merawat ibuku, kamu sibuk mondar-mandir, tidak memejamkan mata selama berhari-hari dan bermalam-malam. Kamu sudah bekerja keras. Aku Lin Fan bersumpah, aku pasti akan menghasilkan banyak uang untuk membiarkan kalian semua hidup dengan baik dan tidak pernah menderita lagi. Aku ingat keluarga kakak senior Liu Ruoyang, berbisnis giok dan barang antik. Aku bisa meminta bantuannya untuk masuk ke industri giok. Kedai. The film was translated Goyang kakak and senior Lin Fan. narrated by M Media. Bai Haoran, mengapa kau memintaku datang ke sini?
Royat, Bai Hauran Tuan Muda Keluarga Bai. dalam beberapa hari, akan menjadi ulang tahun Tuan Besar Liu. Aku tahu. Kau selalu ingin mencari sepotong Gyo Kunlun yang bagus untuk hadiah ulang tahun Tuan Besar Liu. Kebetulan, aku mendapatkan sepotong Gyo Kunlun yang bagus beberapa hari ini. Lihatlah. Gioknya bagus. Sebutkan hargamu. Royat, kau tahu niatku. Selama kau menjadi pacarku, giok ini akan menjadi milikmu. Lagi pula, di pesta ulang tahun Tuan Besar Liu, aku akan punya hadiah murah hati lainnya untuknya. Kau bermimpi. Tidak mungkin aku akan menjadi pacarmu. Aku tidak menginginkan giok ini. Bai Hauran apalagi yang kau inginkan? Liu Royan, jangan tidak tahu berterima kasih. Aku sudah mengejarmu begitu lama. Dengan susah payah, aku menemukan Gyo Kunlun ini untukmu, untuk membuatmu bahagia. Dan begini caramu memperlakukanku. Jika kau tidak memberiku penjelasan hari ini, kau bisa lupakan untuk keluar dari pintu ini. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu mengancam kakak seniorku. Kakak senior, Lin Fan. jangan takut kakak senior. Aku di sini. Liu Royan, siapa dia? Kenapa kau memegang lengannya? Dia adalah adik seperguruanku Lin Fan. Lin Fan, kau pria dari jalanan antik itu. Pedagang kecil itu. Bocah yang mendirikan lapak. Dan kau berani saingi aku demi seorang wanita. Aku sarankan kau pergi. Kalau tidak aku akan membunuhmu hari ini. Bai Hauran, jaga bicaramu. Siapa wanitamu? Jika kau berani melukai adik seperguruanku, bahkan selai rambut pun, aku tidak akan melepaskanmu. Liu Royan, apa kau benar-benar melawanku? Demi bocah ini. Ingat ini. Di seluruh Longjian, hanya aku Bai Hauran yang pantas untukmu. Hanya keluarga baikku yang bisa menghasilkan Gyo Kunlun ini. Sebagai hadiah ulang tahun. Bocah itu. Bisakah dia menghasilkannya? Adik seperguruan kau baik-baik saja. Ya Tuhan. Mata ungu emasku ternyata naik level. Mata ungu emas ternyata bisa menyerap energi giok. Yang berarti, selama ada cukup giok, aku bisa terus meningkatkan mata ungu emasku. Memegang batu tak berharga. Berani-beraninya kamu anggap dia Gyo Kunlun. Tuan Muda Bai, kamu tidak sungguh-sungguh ingin menggunakan barang palsu ini sebagai hadiah ulang tahun untuk Tuan Besar Liu kan? Omong kosong apa yang kau ucapkan? Aku menghabiskan 30 juta untuk mendapatkan Gyo Kunlun ini. Keluarga baik kami sudah kenali giok tak terhitung. Gimana mungkin aku tak tahu itu asli atau palsu? Kau bocah, atas dasar apa kau mengatakan barangku ini palsu? Dasar. Baiklah, kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat dari mana kepercayaan diriku sebenarnya berasal. Sialan. Kau berani menghancurkan Gyo Kunlunku. Urus dia. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhnya. Kakak senior, tidak apa-apa. Buka matamu lebar-lebar. Dan lihat dengan jelas. Apakah ini yang kamu habiskan 30 juta untuk diakuisisi sebagai Gyo Kunlun? Itu pecahannya dengan sentuhan. Ini sama sekali bukan Gyo Kunlun. Bagaimana mungkin? Ini, aku dengan susah payah temukan dan bawa balik Gyo Kunlun ini. Tidak mungkin palsu. Bai Hauran, kamu benar-benar tidak tahu malu. Mengambil batu, anggap dia Gyo Kunlun itu satu hal. Tapi kamu masih coba pakai barang palsu ini untuk jadi hadiah ulang tahun Tuan Besar Liu. Apa yang kamu pikirkan? Tidak mungkin. Aku tidak. Bai Hauran, mengingat hubungan antara keluarga Bai dan Liu kita, aku tidak akan mempermasalahkan ini untuk saat ini. Jika ada lain kali, aku pasti akan memutuskan hubungan denganmu. Adik seperguruan, ayo pergi. Tidak. Adik seperguruan, kali ini semua berkat kau. Kalau tidak, aku benar-benar akan tertipu oleh Bai Hauran itu. Ayo pulang. Aku juga akan membalasmu dengan layak. Keluarga Liu.
Aku berharap Tuan Tua diberkati seluas laut timur. Dan panjang umur sekuat gunung selatan. Kakek Liu, aku juga datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepadamu. Aku berharap berkahmu seluas air mengalir laut timur, dan umur panjangmu sekuat pinus hijau abadi gunung selatan. Anak muda, terima kasih atas berkahmu. Kau benar-benar berbakat, nak. Di tempat keluarga Liu, kau menemukan dio kaca hijau kekaisaran kelas atas. Untuk tempat keluarga Liu, kau benar-benar membuat reputasinya. Lin Fan kan, aku tidak percaya kamu masih berani muncul di hadapanku. Hari ini mari kita lihat bagaimana aku menghadapimu. Apa gunanya hanya mengirimkan ucapan selamat? Itu tidak lebih dari basa-basi belaka. Hari ini adalah ulang tahun ke-70 Tuan Tua. Mana hadiah yang kamu bawa? Kamu tidak datang ke perjamuan ulang tahun tanpa membawa hadiah kan? Hadiah ulang tahunnya sudah ada di tasku selama ini. Orang sepertimu, kamu tidak mungkin tidak menyiapkan satupun hadiah ulang tahun kan? Status apa yang kamu miliki untuk dibandingkan dengan kami? Ayo, biarkan dia melihat hadiah ulang tahun kita. Ini adalah karya agung oleh Fubashi. Beberapa tahun yang lalu, di rumah lelang Christie di Nangan, itu dilelang seharga harga tinggi 5.600.000 yuan. Ternyata lukisan ini, aku selalu ingin mengoleksi lukisan ini. Sayang sekali, aku tidak pernah bisa menemukan penjualnya. Aku tidak menyangka itu akan direbut oleh Ketua Bai. Ketua Bai sungguh murah hati, mengeluarkan lukisan ini, langsung membuat hadiah yang kami bawa terlihat pucat dibandingkan. Ini juga membuat seorang pemuda tertentu melihat apa itu kekuatan sejati, kekuatan Ketua Bai. Sungguh tidak memungkinkan dia untuk bersikap rendah hati. Ini hanya sekadar tanda hormatku. Selama Tuan Tua menyukainya, itu terhitung sebagai telah menunjukkan ketulusanku. Lin Fan, hari ini adalah perjamuan ulang tahun Tuan Tua. Mana hadiahmu? Keluarkan dan biarkan semua orang melihat. Dia hanya anak miskin. Hadiah ulang tahun seperti apa yang layak bisa dia bawa? Tidak peduli apa yang dia keluarkan, dibandingkan dengan hadiah kita, itu hanya akan menjadi sampah. Kurasa, dia mungkin terlalu malu untuk mengeluarkannya sekarang. Lin Fan adalah temanku. Hadiah apapun yang dia berikan selalu merupakan tanda ketulusannya. Keluarga Liuku belum mencapai titik di mana kami perlu menggunakan hadiah untuk menilai status seseorang. Royat, hari ini adalah ulang tahun kakekmu. Orang yang kamu bawa ini tidak membawa hadiah. Bukankah ini tamparan di wajahmu? Esensi spiritual di dalam lukisan ini sebenarnya diserap oleh mata ungu emasku. Sekarang lukisan ini hanyalah bentuk tanpa roh. Tidak bisa lagi dianggap sebagai lukisan sejati. Sungguh dosa, sungguh dosa. Baiklah. Bahkan jika aku benar-benar tidak membawa hadiah ulang tahun, itu masih lebih baik daripada orang-orang tertentu yang membawa lukisan palsu. Aku kira kamu menahan diri untuk waktu yang lama, mencoba mencari semacam alasan. Aku tak sangka kamu ngoceh omong kosong begitu di sini. Jangan bilang kamu mencoba mengatakan bahwa hadiah yang aku bawa palsu. Tepat sekali. Benar lukisan yang kamu bawa itu palsu. Sialan, beraninya kamu mengatakan bahwa apa yang aku bawa adalah barang palsu. Berikan aku bukti yang masuk akal. Kalau tidak, kamu tidak akan meninggalkan gerbang ini. Kamu mau bukti ya? Aku takut nanti ketika aku menunjukkan buktinya, kalian semua akan dipermalukan. Tentu saja aku menginginkan bukti. Bagaimana mungkin keluarga baik kami mengirim barang palsu? Aku rasa kamu hanya cemburu. Lin Fan, kenapa kamu bilang lukisan ini palsu? Bagiku ini jelas terlihat asli. Kakak senior, aku tidak bicara sembarangan. Aku tentu akan menjelaskannya dengan jelas. Karena kamu mau bukti, maka aku akan memberimu bukti. Lukisan pemandangan asli karya Fugashi menggunakan teknik yang disebut Bao Shijun. Ini disebut goresan kuas patah yang tersebar. Lukisan itu sepenuhnya menampilkan aura megal dan mendominasi. Semua yang dia katakan benar. Dia sebenarnya benar-benar memahami lukisan Fugashi. Semuanya, tolong perhatikan lebih dekat lukisan ini. Apakah ia memiliki pesona spiritual yang aku sebutkan? Oleh karena itu aku menyimpulkan bahwa lukisan ini palsu. Jika kalian semua tidak percaya padaku, kalian juga bisa mencari penilai lain untuk mengautentikasi ulang keaslian lukisan ini. Aku tidak menyangka bahwa dia juga seorang penilai. Hei, ada apa? Lukisan ini, mengapa terlihat berbeda dari biasanya? Adik seperguruan, apa kamu yakin ini lukisan palsu? Keluarga Bai adalah keluarga terkemuka dan kaya. Mereka seharusnya tidak menggunakan lukisan palsu untuk merayakan ulang tahun kakakku. Kakak senior, karena aku berani mengatakannya, itu tentu saja berdasarkan penilaianku. Tidak apa-apa.
Jika kamu tidak yakin, katakan saja padaku. Dan aku akan membantumu menyelesaikannya. Aku yakin. Anak muda, kau bahkan bisa menilai harta karun. Kakek Liu. Aku hanya memiliki sedikit pemahaman. Tapi lukisan ini memang ada masalah. Jika kakek Liu tidak percaya, kakek bisa mencari guru penilai yang berbeda untuk mengautentikasi ulang. Aku percaya pernyataanmu. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin keluarga bayi kami mengirim barang palsu? Omong kosong The apa yang film kau was ucapkan? translated Karena kalian and berdua bersikeras, narrated by ada versi M kalian Media. sendiri. Maka aku akan mengundang satu lagi. Guru penilai yang sangat dihormati. Untuk mengautentikasinya kembali. Pihak lain dikenal sebagai mata emas. Di kota Longjian kami. Dia diakui oleh industri sebagai guru penilai terkemuka. Kalau begitu aku akan merepotkanmu kakek Liu. Baiklah baik. Tolong segera undang dia kemari. Aku ingin melihat siapa yang berani mengatakan bahwa hadiah keluarga bayi adalah palsu. Sudah sampai seperti ini. Dan kamu masih keras kepala. Kalau begitu kenapa kita tidak bertaruh saja? Taruhan lagi. Apa? Tuan muda bayi tidak akan takutkan. Bagaimana mungkin? Katakan padaku kita bertaruh apa? Bagaimana kita bertaruh? Kita akan bertaruh apakah lukisan ini asli atau palsu. Setelah guru penilai baru tiba dan memverifikasi keasliannya. Jika lukisan ini asli, maka aku Lin Fan akan meminta maaf kepada keluarga bayimu. Kau seorang pedagang kaki lima. Apa yang kau punya untuk dijadikan taruhan? Aku akan menggunakan ini. Apa? Mangkuk glasir biru bertabur ini disiapkan sebagai hadiah ulang tahun untuk kakek Liu. Jika aku salah, aku bersedia memberikan mangkuk glasir biru bertabur ini kepada keluarga bayi sebagai permintaan maaf. Jika aku benar, kamu tidak hanya harus meminta maaf padaku, tapi juga berikan lukisan itu padaku. Lukisan ini, meskipun esensi spiritualnya telah diserap olehku, tapi bagaimana jika di masa depan bisa pulih, maka aku akan mendapatkan keuntungan besar. Anak muda, dari mana kau dapatkan mangkuk ilahi ini? Kakek Liu, aku hanya beruntung. Sebuah perolehan yang beruntung. Awalnya ini dimaksudkan sebagai hadiah ulang tahun untukmu. Tapi karena seseorang suka mencari masalah, aku hanya bisa sementara waktu berubah pikiran. Omong kosong. Jika milikku palsu, maka mangkuk rusakmu itu adalah palsu di antara yang palsu. Kalau begitu bertaruhlah, siapa takut siapa. Jadi Pak Tua Liu, tolong segera undang guru penilai itu kemari. Biarkan dia melihat barang siapa yang benar-benar palsu. Ruayan, telepon. Dan panggil guru Wei kemari. Baiklah. Nanti ketika keasliannya terungkap. Jika milikku asli, aku akan menampar wajahmu keras-keras. Jika lukisanmu palsu, maka kamu pantas ditampar. Seharusnya kamu, Tuan muda bayi. Aku tidak percaya. Kau Udi, kau bisa menilai batu itu sudah satu hal. Tapi kau juga bisa menilai harta karun. Aku memang udik. Tapi mata, Tuan muda bayi yang jeli, bahkan lebih buruk daripada mataku yang udik. Kau, Kakek, Guru Wei sudah tiba. Wei yang guru penilai harta karun. Guru Wei, kau datang tepat pada waktunya. Kau, tolong cepat bantu aku melihat lukisan milikku ini. Apakah benar palsu atau tidak? Bagaimana menurutmu Guru Wei? Lukisanku pasti aslikan. Melalui penilaian awal saya, lukisan ini memang palsu. Tampak asli namun palsu. Dengan perpaduan kebenaran dan kepalsuan yang tak terduga, lukisan seperti itu di industri kita biasanya diidentifikasi sebagai palsu. Oleh karena itu saya menyatakan, lukisan ini palsu. Tidak mungkin. Lukisan yang dihadiahkan oleh keluarga bayi kami. Bagaimana mungkin palsu? Lagi pula lukisan milikku ini dibeli di rumah lelang. Bagaimana mungkin ini terjadi? Guru Wei, kau pasti salah. Mengapa kau tidak melihat lagi dengan cermat? Apel, kamu masih tidak percaya orang tua ini? Teknik yang digunakan orang tua ini adalah mata seni rahasia, juga dikenal sebagai mata hantu wawasan sejati. Saya telah menilai harta karun selama lebih dari 40 tahun dan tidak pernah membuat kesalahan. Apa yang terbaik? Apa penilai harta karun? Apa mata seni rahasia? Pergi sana. Barang milikku ini tidak mungkin palsu. Kau pasti salah menilainya. Tidak masuk akal. Bayi Hauran, Guru Wei adalah seorang yang diakui guru penilai harta karun di industri ini. Berhentilah membuat masalah di sini. Baiklah, bahkan jika milikku palsu, maka mangkuk rusak di tangannya ini. Pasti yang paling palsu dari yang palsu. Tolong lihatlah, teman muda. Bolehkah saya meminjam mangkuk ini untuk dilihat? Kalau begitu aku akan merepotkan sang ahli untuk melihatnya. Dan itu juga akan membuat beberapa orang menutup mulut mereka. Jika lukisanku palsu, maka mangkuk rusakmu itu bahkan lebih tidak berguna. Aku menolak untuk percaya. Kau seorang udit, bisa mengeluarkan hadiah ulang tahun yang lebih mahal dariku. Teman muda, dari mana kamu mendapatkan mangkuk ini? Ini hanyalah perolehan beruntungku.
Setelah dinilai, mangkuk ini adalah barang asli. Itu dibuat saat masa pemerintahan Xuande dinasti Ming Agung, dibakar di Jingdeshan, dan merupakan porselen kekaisaran. Barang ini dipakai Kaisar Xuande dari dinasti Ming Agung. Sebagai cangkir dadu, jika bisa dipulihkan, nilainya setidaknya 10 juta. Bahkan dalam kondisi rusak saat ini, nilainya setidaknya 5 juta. Tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia bisa menghasilkan sesuatu yang lebih mahal dariku? Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak hanya aku yang menghasilkannya. Aku juga akan memberikan mangkuk plasir biru bertabur ini kepada kakek Liu sebagai hadiah ulang tahun. Harta karun yang begitu berharga diberikan kepadaku. Aku orang tua ini merasa sangat bersyukur. Namun, bagaimanapun juga aku sudah berusia 70 tahun. Aku tidak bisa memanfaatkan orang muda sepertimu. Mangkuk plasir biru bertabur ini sebaiknya kau simpan untuk dirimu sendiri. Kakek Liu, karena aku datang ke sini khusus untuk mengucapkan selamat ulang tahun padamu. Bagaimana bisa aku mengambilnya kembali? Tolong saja, simpan mangkuk plasir biru bertabur ini. Setelah aku menemukan seorang pemulih yang memuaskan, aku akan memintanya datang untuk memulihkannya. Mata ungu emas telah menyerap energi spiritual 2 kali. Seharusnya akan segera meningkatkan level. Aku harap lain kali bisa meningkatkan level untuk memiliki kemampuan memulihkan artefak. Maka aku bisa memperbaiki mangkuk plasir biru bertabur itu. Karena adik seperguruan saya sudah memenangkan taruhan. Bukankah kamu juga seharusnya memenuhi janjimu? Kakak senior, tidak perlu meminta maaf. Suruh saja dia memberikan lukisan itu padaku. Mengapa kami harus? Lukisan keluarga kami, mengapa harus diberikan padamu? Aku lebih baik membakarnya daripada memberikannya padamu. Keluarga bayi yang terhormat dari Longjiang. Apakah mereka benar-benar tidak bisa dipercaya? Liu Ruoyan, keluarga bayi kami dan keluarga Liu kalian selalu memiliki hubungan yang sangat baik. Perilaku agresifmu benar-benar terlalu keterlaluan. Tuan muda bayi, persahabatan adalah persahabatan, tapi taruhan adalah taruhan. Aku hanya tidak ingin kamu menjadi orang yang ingkar janji. Kau, Tidak bisakah kamu tahu, kakak senior cukup pandai menyindir. Awalan, karena lukisan ini palsu, kau harus menerima kerugiannya. Berikan lukisan ini kepada teman muda Lin. mengapa kami harus? Karena ini adalah keluarga Liu, dan aku Liu Chuangxian adalah saksi taruhan ini. Apakah itu cukup? Kau, baik. Kalian semua bersekongkol untuk menggangguku bukan? Keluarga Liu kalian, kalian semua melindungi si udik ini. Baiklah, lukisan ini, aku tidak menginginkannya lagi. Masalah ini belum selesai. Adik seperguruan, lukisan ini sekarang milikmu. Terima kasih kakak senior. Lukisan kuno itu akhirnya menjadi milikku. Teman muda, saya ingin tahu apa yang kamu inginkan. Dengan barang palsu ini, kamu tidak akan memperlakukannya sebagai piala kan? Sebenarnya begini, identitas asliku adalah seorang pedagang kaki 5. Meskipun lukisan ini palsu, di pasar barang antik kami masih bisa laku dengan harga bagus. Aku akan membawanya kembali untuk hiasan. Mungkin nilainya bahkan akan melambung tinggi. Kamu anak, kamu benar-benar tidak menyia-nyiakan apapun. Manfaatkan segalanya sebaik mungkin. Bagaimana bisa lukisan ini setelah aku menyerap energinya berubah dari lukisan asli menjadi palsu? Aku harap di masa depan masih ada kesempatan untuk memulihkannya. Kalau tidak, lukisan kuno ini akan benar-benar dianggap hancur olehku. Sungguh dosa. Apa yang sedang kamu pikirkan? Begitu asyik. Duduklah, makan malam akan segera siap. Kakak senior, aku tidak akan tinggal untuk makan malam. Kamu tahu aku tidak terlalu nyaman di lingkungan seperti ini. Baiklah, kalau begitu, aku tidak akan menahanmu. Ini ambillah, kakek Liu. Kalau begitu aku pergi sekarang. Baiklah, semuanya kalian bisa bubar sekarang. Hati-hati. Aku lihat kau cukup istimewa terhadap anak muda ini. Aku belum pernah melihatmu sebahagia ini sebelumnya. Kakek omong kosong apa yang kakek bicarakan? Kami hanya berteman. Meskipun aku tidak tahu kenapa. Tapi saat aku bersama Lin Fan, saat kami bersama, aku benar-benar lebih bahagia dari biasanya. Anak muda ini The luar film was biasa. translated Dia bukan and hanya ikan di kolam. narrated by Jika M Media. kau membawanya kembali untuk menjadi menantu laki-laki orang tua ini juga bisa menerimanya. Kakek, aku tidak ingin mencarikanmu. Cucu menantu, bukankah sudah cukup baik aku bersamamu? Baiklah. Tuan Lin, kita bertemu lagi. Nona Qian Zui dari keluarga Qian. Mengapa dia mencariku? Ya ampun. Rendah hitam. Nona Qian dari keluarga Qian terlihat angkuh di permukaan. Tapi sebenarnya dia berpakaian begitu provokatif. Tuan Lin, sepertinya kau mimisan. Apa? Itu. Cuaca akhir-akhir ini agak kering. Masalah kecil. Ini semua masalah kecil. Itu.
Nona Qian, apakah ada yang Anda butuhkan dariku? Tuan Lin, aku ingin menawarkan keberuntungan besar padamu. Keberuntungan besar. Aku tidak terlalu akrab dengan keluarga Qianmu. Mengapa Nona Qian ingin menawarkan keberuntungan besar padaku? Keahlian judi batu Tuan Lin, bahkan membuat Raja Judi Batu mengakui kekalahan. Keberuntungan ini, Anda pantas mendapatkannya. Baiklah. Kalau begitu katakan padaku. Aku mendengarkan. Dalam beberapa hari, keluarga Qian kami juga akan mengadakan acara semacam itu. Lelang judi batu. Pada saat itu, saya tetap berharap Anda bisa hadir. Selain itu, saya juga akan memberikan sejumlah imbalan kepada Anda. Setidaknya, 3 juta. Bagaimana menurut Anda? Nona Qian ini ingin menggunakanku sebagai pion. Selama Anda bersedia membantu saya dengan bantuan ini, di masa depan, Anda akan menjadi teman saya Qin Suyi. Berikan aku beberapa hari untuk mempertimbangkan. Kalau begitu aku ingin bertanya. Lelang ini mungkin akan. Kapan? Kira-kira, dalam waktu sekitar 5 hari. Tuan Lin, apakah Anda merasa sedikit merepotkan? Aku hanya ingin secara normal memotong batu giok. Aku hanya ingin menghasilkan uang dengan stabil dan aman, dan mengurus keluargaku. Aku tidak ingin membuat musuh. Karena itu masalahnya. Kalau begitu saya akan mengatakannya dengan cara lain. Di tempat lelang, jika Tuan Lin menemui kesulitan, keluarga Qian saya akan menanggungnya untuk Anda. Bagaimana kalau begitu? Bai Haoran selalu ingin membuat masalah padaku. Jika aku mendapat dukungan keluarga Qian, mungkin Bai Haoran tidak akan berani bertindak gegabah. Baiklah, karena Nona Qian sudah berkata demikian. Lelang giok, keluarga Qian Anda, saya pasti akan datang sesuai janji. Bagus sekali. Nona Qian, sudah, larut malam. Saya akan kembali dulu. Kita akan bertemu lagi dalam 5 hari. Baiklah Tuan Lin. Lin Fen, Anda masih yang pertama. Pria yang berani menawar dengan saya. Kamar tidur Lin Fan. Wang Ruonan. Kakak Fen, apa kau sudah bangun? Ayo kita beli rumah mau. Bukankah ibumu akan segera keluar dari rumah sakit? Aku lihat kota Langjiang kita baru saja mengembangkan sebuah taman jiok yang sangat cocok untuk pemulihan. Wang Ruonan gadis ini, dia sedikit nakal. Tapi karakternya Maman baik. Baiklah, kalau begitu, nanti saja. Mari kita ke Taman Giok. Jika cocok, kita akan menetap di Taman Giok. Baik Kakak Fen, aku akan mencarimu sekarang. Tuan, boleh saya tahu apa yang bisa saya bantu? Berapa harga gedung ini? Maksud Anda villa nomor 8 kan? Yang menghadap selatan. Ya, yang itu. Tuan, villa kami ini bernilai 12 juta. Saya lihat kalian berdua seharusnya masih membiarkan orang tua kalian datang melihat kalian berdua yang baru saja lulus. Sepertinya tidak. Kalian bisa membelinya. Hai, ada apa denganmu? Beraninya kau bicara seperti itu? Dan kau masih berani bilang kami tidak mampu membelinya. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Lupakan saja villa yang satu ini. Bahkan jika kami harus membeli semuanya di sini, Kakak Finku masih bisa melakukannya dengan mudah. Siapa yang tidak bisa bicara besar? Mereka tampak bukan manusia seperti kalian berdua. Dan kau bilang akan membeli seluruh tempat ini. Apa kau bahkan mampu membelinya? Kau benar-benar banyak omong kosong. Hai kau. Pembayaran kartu. Apa maksudmu? Kakak Fen kau luar biasa. Gerakanmu itu cukup bagiku The film untuk was membanggakannya translated selama 10 and tahun. narrated Tanpa by mengucapkan Media. sepatah kata pun. Langsung mengeluarkan kartu. Pembayaran kartu. Kakak Fen kau terlalu keren. Apa kau bodoh? Apa kau tidak mengerti? Maksud kakak Fenku? Maksud kakak Fenku adalah villa ini. Kami membelinya. Gesek saja kartunya. Aku sudah menjual rumah selama bertahun-tahun. Tapi ini pertama kalinya aku menghadapi situasi seperti ini. Sebuah rumah bernilai lebih dari 10 juta. Tanpa bertanya satu pertanyaan pun lagi, mereka langsung menggesek kartu. Mungkinkah aku bertemu dengan seorang Taipan sejati? Tuan, boleh saya tahu apa lagi yang bisa saya lakukan untuk Anda? Saya bisa. Diam. Sudah kubilang gesek kartunya. Apa kau tuli terhadap perkataan manusia? Kakak Fen, kau sangat dominan. Aku menyukainya. Kau bocah, pelankan suaramu. Tuan, saya benar-benar minta maaf. Saya akan segera meminta manajer kami datang menyiapkan perjanjian pembelian untuk Anda. Tuan, saya benar-benar minta maaf. Staf saya di bawah bertindak tidak pantas dan membuat Anda kesal. Harap yakinlah, saya akan secara pribadi menangani semua masalah selanjutnya untuk Anda. Tolong percepat pemrosesan dokumen perumahan ini. Sore ini, kita akan pindah hanya dengan membawa tas. Tidak masalah, mohon tunggu sebentar. Saya akan memproses pembayaran sekarang. Ini akan segera siap. Baiklah. Kakak Fen, mengapa kau terburu-buru untuk pindah?
Bukankah karena ibuku sudah hampir pulih? Jadi aku berpikir untuk mengeluarkannya dari rumah sakit secepat mungkin untuk memulihkan diri. Tidak baik baginya untuk terus-menerus di rumah sakit. Kak Fen, kamu selalu perhatian sekali. Bolehkah aku pindah dan tinggal bersama kalian? Apa yang kau bicarakan? Tua, pembayaran rumah Anda telah dibayar lunas dalam 1 kali pembayaran. Adapun masalah yang tersisa, Anda tidak perlu khawatir. Saya akan menangani semuanya untuk Anda. Sore ini, Anda bisa pindah hanya dengan membawa tas Anda. Ini kartu Anda. Terima kasih atas kerja kerasmu. Oh ya, komisi rumah ini hari ini tidak ada hubungannya dengan dia. Mengerti. Seorang Taipan sejati, ini adalah seorang konglomerat sejati. Lebih dari 10 juta, tanpa berkedip sedikit pun. Mulai hari ini, Anda bisa mengemasi barang-barang Anda dan mengundurkan diri. Departemen penjualan kami tidak membutuhkan orang seperti Anda, seorang penjual yang meremehkan orang. Manajer tolong jangan manajer. Aku tahu aku salah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi lain kali. Manajer. Lain kali, tidak akan ada lain kali. Ayo pergi. Tempat penilaian batu keluarga Kian. Tuan Lin, kita bertemu lagi. Pakaian Tuan Lin hari ini terlihat sangat pantas, sangat tampan. Nona Kian juga sangat cantik. Sosok ini sepertinya juga sudah membaik. Terima kasih Tuan Lin atas pujiannya. Saya merasa bahwa berteman dengan Anda mungkin akan menjadi hal yang sangat menarik. Oh ya, terakhir kali di tempat penilaian batu keluarga Liu, batu mentah yang Anda dapatkan. Apakah Anda masih membawanya? Jangan khawatir, aku membawanya. Itu bagus. Teman muda Lin, Anda benar-benar berbakat. Zhuyi datang sendiri untuk menyambut Anda. Bahkan saya tidak menerima perlakuan seperti itu. Kapan aku mendapatkan reputasi sebesar itu? Tuan ketiga Kian, Anda terlalu memuji saya. Nona Kian dan saya adalah teman. Nona Kian juga menghargai saya sebagai teman. Makanya dia menyambut saya kan. Teman muda Lin, jangan gugup. Saya masih mengandalkan Anda. Untuk tampil baik nanti, Anda akan merevitalisasi tempat ini untuk saya nanti. Saya sangat menghargai Anda, tampil baik. Nanti saya tak akan bersikap tak adil pada Anda. Tak akan bersikap tak adil pada saya nanti. Apa maksudnya itu? Mungkinkah Tuan ketiga Kian ingin saya dan Kian Sui memiliki sesuatu terjadi di antara kita? Tuan ketiga Kian, Anda terlalu baik. Teman muda Lia, Anda bisa masuk ke dalam tempat dan melihat-lihat dengan bebas. Jika Anda menyukai batu mentah, silakan bergerak. Jika Anda memotong batu yang bagus, keluarga Kian akan saya beli kembali mahal. Baiklah, sepertinya saya akan untung besar kali ini. Ayah, Anda tampaknya sangat menghargai Lin Fen. Tetapi Anda tidak saling mengenal. Mengapa demikian? Putri, ayahmu bertanya kepadamu hari ini, bagaimana ayahmu bisa memulai dari nol dan membangun ini untuk keluarga Kian kita, fondasi senilai puluhan miliar ini. Apa yang dia andalkan? Saya tidak tahu. Saya mengandalkan mata saya ini. Sepasang mata yang bisa mengenali orang. Ayahmu melihat teman muda Lin itu bukan orang biasa. Lagi pula karakternya murni dan baik. Dia adalah seseorang yang pantas dijadikan teman. Putriku. Dan aku juga memperhatikan bahwa sikapmu terhadapnya cukup berbeda. Ayahmu belum pernah melihat kamu memperlakukan pria lain dengan sikap seperti itu. Ayah, dia dan saya hanya berteman. Apa maksudmu sikap yang berbeda? Kamu bisa menipu orang lain, tapi bagaimana kamu bisa menipu ayahmu? Kamu adalah putriku. Kamu tidak bisa membodohiku. Ayah, saya hanya merasa bahwa Lin Fen sedikit berbeda. Pria-pria yang pernah saya temui di masa lalu, entah menyanjung saya atau sangat menghormati saya. Tetapi hanya Lin Fen. Dia terlalu percaya diri. Saking percaya dirinya sehingga terkadang saya di depannya, saya bahkan merasa sedikit tidak percaya diri. Kalau begitu bagaimana kalau kita biarkan teman muda Lia menjadi menantuku? Ayah, apa yang Anda katakan? Saya sudah bilang, kami hanya berteman. Baiklah. Ayah tidak akan bicara lagi. Mari kita lihat-lihat di sekitar tempat ini. Mari kita lihat bahan seperti apa yang akan teman muda Lia temukan hari ini. Aku selalu merasa sesuatu yang besar akan muncul hari ini.
Batu giok ini hanya berharga 500.000. Di dalamnya ada giok air biru tua es tinggi. Bernilai 3 juta. Ini pasti keuntungan yang pasti. Halo, saya akan mengambil bahan ini. Ini sebenarnya sepotong giok bunga mengambang hijau tip kaca. Harga cadangan 900.000. Nilai pasar 18 juta. Dan potongan ini. Hai saudara, kamu akan jadi orang bodoh besar. Bahan busuk ini. Mereka benar-benar berani meminta harga selangit. Terdaftar 900.000. Menurutku keluarga Qian ini pasti gila uang. Siapapun yang membeli bahan ini adalah orang bodoh. Hai teman. Bisakah kau menjaga ucapanmu? Aku baru saja akan mengerjakan bahan ini. Dengan kau menyebutnya idiot setiap kata, bagaimana aku bisa mengerjakannya? Baik saudara, aku tak akan membujuk lagi. Jika kamu bersikeras mengerjakan bahan ini, ketika kamu bangkrut nanti, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Sepertinya, Anda cukup keras menilai keluarga Qian saya. Tidak. Nona Qian tidak. Anda berencana untuk mengerjakan ini. Bahan 900.000. Sangat percaya diri. Aku sudah memilih bahannya. Aku tidak menyangka bahwa di tempat giok keluarga Qian Anda, batu mentahnya sebenarnya cukup bagus. Tidak heran harganya sangat tinggi. Anda benar-benar bisa melihat sekilas kualitas semua batu mentah di tempat itu. Lin Fen, rahasia macam apa yang Anda sembunyikan? Saya harap bahan milik Anda ini bisa mendatangkan keuntungan besar bagi Anda. Tentu saja, bahan yang tidak akan naik nilainya. Aku tidak akan berinvestasi pada sesederhana itu. Meskipun Anda tidak tua, Anda sangat mantap dalam tindakan Anda. Saya sangat ingin tahu apa yang Anda alami saat Anda masih muda, untuk membuat Anda memiliki kedewasaan yang tidak dimiliki oleh teman sebaya Anda. Sebenarnya aku belum banyak mengalami. Sederhananya, anak-anak dari keluarga miskin belajar mandil sejak dini. Aku tidak sepertimu semua. Kalian semua memiliki The film latar was belakang dan translated keluarga yang and berkecukupan. narrated Sedangkan by aku M-Media. tidak punya apa-apa. Jadi aku hanya bisa berjuang dan berusaha untuk diriku sendiri. Mengapa mendengar dia mengatakan ini, saya merasa sedikit sakit hati. Sudah saya bilang Tuan Lin adalah orang yang sangat menarik, bukan? Saya benar tentang dia setelah semua. Semoga beruntung untuk Anda. Saya percaya Anda pasti bisa berdiri teguh di dunia ini. Aku akan menerima kata-kata keberuntunganmu. Aku harap suatu hari nanti, aku bisa seperti kalian orang kaya, berdiri di garis yang sama. Ada apa ini semua? Aku di sini. Aku menghabiskan 2 juta. Dan bahkan tidak memotong satu pun. Menurutku kalian menjalankan penipuan pemotongan babi. Cepat kembalikan uangku. Kalau tidak, aku akan pergi ke kantor polisi dan melaporkan kalian semua. Seseorang membuat masalah di tempat Lin Fen. Ikut saya untuk melihat. Baiklah. Barang-barang rumah lelangmu juga tidak bagus. Semuanya sampah. Aku menginvestasikan 1,5 juta. Apa yang kupotong adalah sampah. Atau tidak ada apa-apa sama sekali. Ada apa? Apa yang Anda teriakan? Bagaimana dengan itu? Aku bilang rumah lelangmu tidak sah. Semua batunya cacat. Aku menghabiskan 2 juta. Adik ini habiskan lebih dari 1,5 juta. Dan tidak memotong apa-apa. Bagaimana rumah lelangmu menjelaskan ini? Dan aku juga. Aku menginvestasikan lebih dari 500.000. Dan tidak mendapatkan apa-apa. Itu adalah uang tabungan ayahku. Rasakan itu. Anda berani berjudi dengan uang tabungan ayah Anda. Apakah Anda punya hati nurani? Saat Anda bermain judi batu ada menang dan kalah. Ini sudah diakui secara luas. Anda gagal memotong sesuatu yang berharga. Bisakah Anda menyalahkan rumah lelang kami? Omong kosong. Wajar judi batu ada menang kalah. Tapi kita semua tidak memotong satu pun. Bagaimana itu normal? Nona Qian, sepertinya keluarga Qianmu lumayan lihai di industri abu-abu. Tapi kalau soal industri giok, sepertinya kau tidak terlalu mumpuni. Tuan muda Bai Bai Haoran. Anda melakukan ini dengan sengaja. Hei, Nona Qian, kau tidak bisa berkata begitu. Kau mengadakan lelang, dan kami datang untuk membeli batu. Bukankah itu hal yang sangat normal? Tapi kau tidak bisa memperlakukan kami seperti orang bodoh. Hari ini, aku bukan Tuan Muda Bai. Aku hanyalah pelanggan biasa. Cepat bayar, kamu harus mengembalikan setengahnya padaku. Sisanya akan kuanggap sebagai uang sekolah. Kalau tidak, aku pasti akan melaporkanmu. Mau pengembalian dana? Tidak mungkin. Anda harus menerima kerugian Anda dalam perjudian. Saya harap Anda mematuhi aturan. Jika kamu tidak berani mengembalikan uangnya, jangan salahkan aku jika aku melawanmu sampai mati. Orang lain mungkin takut pada keluarga Qianmu, tapi aku tidak. Aku bahkan tidak takut mati. Dia benar-benar berdiri untuk melindungi saya. Pergi sana, nak. Aku akan membuat wanita ini tahu kekuatanku. Lin Fan. Kau lagi. Bai Haoran. Berasal dari keluarga Liu. Bagaimana kau bisa jatuh ke keadaan ini? Hanya berani memukul wanita. Ambil nyawanya untukku. Jangan kenal ampun.
Anak siapa kamu? Beraninya kamu berteriak di depanku. Kamu dianggap tamu terhormat keluarga kianku. Siapa yang berani memukulku? Tuan ketiga. Tuan ketiga. Kau akhirnya tiba. Kalian semua yang mengatakan batu mentah di ladang batu keluarga kianku, semuanya sampah. Aku akan memberi kalian semua kesempatan untuk membalikan keadaan. Sekarang, aku akan menyuruhnya memotong batu itu. Jika menghasilkan keuntungan, aku akan mematahkan kaki anjing kalian. Jika gagal, tidak hanya aku akan mengembalikan 50% dari biaya penawaranmu, tapi aku juga akan memberimu 500.000. Tuan ketiga, lupakan tentang biaya penawaran dan uang tunai. Aku punya jutaan lebih. Lalu apa yang kamu inginkan? Aku ingin bagianmu dari ladang batu giok keluarga Kian. 50%. Keluarga bayi hanya menginginkan milik keluargaku. 50% saham. Bagus. Natlin, pergi potong batu itu. Biarkan mereka melihat apakah batu mentah di ladang batu giok keluarga Kianku benar-benar sampah atau tidak. Baiklah. Seperti yang dikatakan Tuan ketiga. Tuan Lin, ini adalah 4 batu mentah yang Anda menangkan dalam lelang. Yang mana yang ingin Anda potong lebih dulu? Potong semuanya. Tuan ketiga, aku punya permintaan yang kurang ajar. Aku ingin menambah taruhan pada perjudian ini. Tambah saham apel. Karena Tuan Muda Bayi berkata, tidak ada barang bagus yang bisa keluar dari ladang ini. Kalau begitu mengapa kita tidak bertaruh besar? Jika salah satu dari 4 batu milikku ini tidak menghasilkan keuntungan, maka kita akan mengembalikan uang para tuan ini sepenuhnya. Bagaimana kalau begitu? Sebaliknya, aku ingin Tuan Muda Bayi merangkak keluar. Natlin, kamu punya nyali. Seperti yang diharapkan dari orang yang putriku sukai. Bagus, karena kau bersedia bertaruh. Jika aku tidak bertaruh, bukankah orang lain akan meremehkanku? Apa orang yang disukai putrinya? Silin itu, kau pikir kau dewa judi? Dan memotong keempatnya. Bagian ladang batu giok keluarga Kian. Aku pasti akan mengambilnya. Minta master pemotong batu memotong sesuai garis yang sudah kugambar. Dimengerti Tuan Lin. Silin itu, kau benar-benar penyelamatku. Aku awalnya berpikir, aku akan pulang dengan tangan kosong hari ini. Aku tidak menyangka kau akan membantuku membalikan keadaan. Memotong keempat batu ini, kemungkinannya hampir nol. Hari ini, bagian ladang batu giok keluarga Kian. Aku pasti akan mengambilnya. Tuan Muda Bayi, saat kakimu patah dan merangkak keluar nanti, aku harap kau masih bisa tersenyum begitu bahagia. Potongan pertama sudah dipotong. Tertutup begitu rapat. Kau pasti kalahkan. Tuan ketiga Kian, keluarga Kianmu tidak cocok untuk menjalankan ladang batu giok. Jika kau bertanya padaku, kau harus memberikan separuh bagianmu kepada keluarga bayi kami. Kita akan menggabungkan kekuatan kita untuk menghadapi keluarga Liu yang kecil. Bukankah itu lebih dari cukup? Bergabunglah denganku. Kau tidak pantas. Bayi Hauran, apa kau begitu yakin bisa menang? Ini sebenarnya sepotong giok biru es tingkat tinggi dengan nilai pasar 3 juta. Berapa harga cadangan untuk ini? Harga cadangan untuk batu mentah ini adalah 500.000. Harga cadangan yang begitu rendah. Harga cadangan telah berlipat ganda 6 kali. Ini bukan hanya kemenangan. Ini adalah kemenangan besar. Meroket. Bahkan jika kau memotong sepotong yang nilainya melonjak, lalu kenapa? Untuk memiliki 4 lonjakan berturut-turut. Bahkan jika Tuhan sendiri datang, itu tidak mungkin. Bagian keluarga Kian, aku akan mengambilnya hari ini. Pergi. Beritahu master pemotong batu untuk bergegas. Bawang, semua potongan yang tersisa. Tuan ketiga, menjalankan bisnis batu giok tidak mudah untuk berhasil. Kau seharusnya jujur. Berikan bagian 50% itu kepada keluarga bayi kami. Jika kita menggabungkan kekuatan kita, bukankah lebih baik menghasilkan uang secara harmonis? Kau menang. Aku akan mengakui kekalahan. Jika kau kalah, saat aku mematahkan kakimu nanti, aku juga tidak akan bersikap lunak padamu. Ini sebenarnya giok bunga mengambang hijau tipe kaca. Ini dipotong dari batu mentah dengan harga cadangan 900.000. Oh tidak. Seharusnya aku mengambil potongan ini waktu itu. Kesempatan lain yang terlewatkan untuk menjadi kaya. Bayi Hauran, sejujurnya, aku tidak akan menawar batu apapun yang tidak akan meningkat nilainya. Jika kau berlutut dan meminta maaf sekarang, aku bisa meminta Tuan ketiga Kian untuk mengampuni nyawamu. Meski potong 2 batu beruntun nilainya naik, lalu kenapa keempat potongan melonjak nilainya? Aku tidak percaya. Potong, terus potong. Kalau begitu mari kita terus berjudi. Ini adalah pertaruhan. Bawa potongan ketiga. Saya ucapkan selamat dulu pada Tuan Lin.
Giok tinta. Ternyata itu giok tinta. Potongan ini bernilai lebih dari 10 juta. Giok tinta ini, mengapa memberiku perasaan yang akrab? Ini adalah sistem spasial. Ruang kesadaran. Mata ungu emas akhirnya berevolusi. Jadi apa gunanya ruang ini? Bisakah itu menyimpan barang? Bukankah ini batu mentah yang kubeli sebelumnya? Itu benar-benar bisa menyimpan barang. Itu luar biasa. Setelah ini selesai, aku harus segera kembali dan mencoba mata ungu emas yang sudah ditingkatkan untuk melihat kemampuan apa yang dimilikinya. Lin Fen bangun. Lin Fen, ada apa denganmu? Kau tertidur sambil berdiri di siang bolong. Tidak ada. Aku mungkin hanya terlalu lelah akhir-akhir ini. Aku akan baik-baik saja setelah kembali dan beristirahat. Bagaimana dengan potongan keempat? Sudahkah dipotong? Belum. Entah apa yang terjadi. Potongan keempat ini dipotong sangat lambat. Mencoba mengulur waktu tidak ada gunanya. Itu pasti potongan yang gagal. Tuan ketiga Kian, aku melihatmu. Apakah kau masih akan terus bersaing? Bisnis ini, awalnya, kita bisa bekerja sama untuk keuntungan bersama. Mencoba merebut makanan dari mulutku Kian ketiga Tur. Tergantung apakah kau punya kualifikasi. Ini gawat, ini gawat. Guru pemotong batu pingsan. Pasti begitu. Potongan terakhir ini adalah potongan yang gagal. Lin Fan, sudah kubilang, kau tidak bisa terus menang selamanya. Benarkah? Tapi mengapa aku merasa bahwa aku pasti akan menang? Pergi. Siram dia dengan air dingin sampai bangun. Bahkan jika dia akan mati, dia harus memotong batu mentah terakhir sebelum dia mati. Tuan ketiga Kian, jika kau bertanya padaku, kau tidak seharusnya marah. Keluarga baik kami di industri Giok juga memiliki pengaruh. Jika dua keluarga kuat kita bergabung, kita bisa bekerja sama untuk keuntungan bersama. Tidak perlu merusak keharmonisan kita hanya karena pedagang kaki lima bau. Tuan ketiga, guru pemotong batu itu sudah gila. Dia terus bergumam tentang merah jingger ayam kualitas terbaik. Apel. Merah jengger ayam kualitas terbaik. Kualitas giok ini sebenarnya jauh lebih baik dari yang kuduga. Ini. Bagaimana ini mungkin di tempat seperti ini? Bagaimana bisa seseorang memotong giok merah jengger ayam terbaik langka 1000 tahun? Merah jengger ayam dengan kualitas seperti itu bernilai setidaknya ratusan juta. Batu mentah berisiko keluarga Sian. Ternyata bisa menghasilkan harta karun langka dengan kualitas seperti itu. Lin Fen, aku benar-benar tidak salah menilaimu. Kepercayaan dirimu bukanlah kesombongan buta. Tuan Muda Bai, kau mau kemana? Tuan ketiga, aku hanya bercanda tadi. Aku minta maaf padamu. Lain hari aku akan datang secara pribadi untuk meminta maaf. Tidak perlu. Penuhi saja taruhannya. Baru saja teman muda Lin berkata, untuk membuatnya merangkak keluar. Kalian berdua, pergi bantu dia. Tuan ketiga, aku adalah tuan muda keluarga baik. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Hei, jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Teman muda Lin. Bagaimana dengan 4 potong giok ini? Semuanya dijual ke keluarga Kian kami. Aku akan menawarkan 200 juta. 200 juta. Luar biasa. Semuanya terserah tuan ketiga. Keempat potong giok ini, meskipun berharga, paling banyak hanya lebih dari 100 juta. Tuan ketiga Kian langsung menawarkan 200 juta. Apa sebenarnya maksudnya? Sudahlah. Uang di tanganmu sendiri benar-benar milikmu. Selamat Tuan Lin. Aku akan mentransfer uangnya ke rekeningmu. Bagaimana aku tidak mengecewakanmu kan? Tapi bahan-bahan ini sama sekali tidak bernilai 200 juta. Skema apa yang sedang direncanakan ayahmu? Aku khawatir aku sudah dijual dan masih membantu menghitung uang untuk mereka. Jangan khawatir, kita berteman. Ayahku tidak akan menipumu. Kalau begitu baguslah. Semuanya, karena masalahnya sudah selesai. Batu mentah teman muda Lin sudah membuktikan bahwa di dalam tempat lelang kami masih ada bahan bagus. Semuanya silakan memilih dan membeli. Tuan Kian ketiga benar. Dan di dalam sini pasti masih ada bahan bagus. Harga keluarga Kian juga adil. Aku akan pergi memilih 2 potong lagi sekarang. Uang tabungan nyawa ayahku masih ada 300.000. Baru saja aku kebetulan melihat sebuah batu. Aku akan pergi membelinya sekarang. Ayah, kau harus bertahan. Tunggu, setelah dipotong aku akan menemuimu. Tuan ketiga, baiklah, karena tugasku sudah selesai. Aku tidak akan merepotkanmu lebih jauh. Aku akan pamit dulu. Baiklah teman muda Lia. Gerbang keluarga Kianku selalu terbuka untukmu. Zhui, pergi antar teman muda Lia. Baik, ayah. Gerbang selalu terbuka untukku. Orang tua ini, apa sebenarnya yang ingin dia lakukan?
Kedengarannya was agak aneh. translated Sudahlah, and narrated terlalu banyak by hal aneh M. terjadi Meany. hari ini. Aku harus segera kembali dan mencoba mata emas ungu. Kemampuan baru. Sejak kau kuserap, kau diserap olehku. Kau kehilangan semua esensi spiritual. Mungkinkah warisan 100 tahun ini baru saja dihancurkan olehku? Biarkan aku mencoba kemampuan baruku padamu. Kumpulkan. Ini benar-benar nyata. Aku benar-benar membangkitkan kemampuan spasial jika kiamat datang. Bukankah aku bisa menimbun barang gila-gilaan? Lepaskan. Bagaimana lukisan ini? Berbeda dari sebelumnya. Sepertinya memiliki lebih banyak esensi spiritual dari sebelumnya. Mungkinkah kemampuan spasialku juga bisa memulihkan artefak? Kumpulkan. Lepaskan. Ya Tuhan. Aku benar-benar bisa memulihkan artefak. Kalau begitu bukankah aku bisa memulihkan mangkuk glasir biru bertabur itu? Hei kakak senior, di mana kau? Aku datang mencarimu. Kakak senior. Lin Fan, kamu begitu cemas mencariku. Apa yang kamu inginkan? Hei kakak senior. Mangkuk glasir biru bertabur itu, di mana sekarang? Itu. Aku juga tidak tahu kakak menyimpannya di mana. Aku akan pergi bertanya untukmu. Anak muda, mengapa kau hari ini berpikir untuk mengunjungi rumahku? Aku sudah bilang pada Royan agar kau sering berkunjung saat senggang. Kakek, adik seperguruan saya datang untuk bertanya tentang mangkuk glasir biru bertabur itu. Apakah itu masih ada di rumah? Apa yang kulakukan di sini kalau begitu? Jadi ternyata kamu ingin mengambil kembali hadiah ulang tahun itu. Beberapa orang benar-benar takut miskin. Mereka akan melakukan apa saja. Liu Yaxin omong kosong, apa yang kamu bicarakan? Adik seperguruan saya bukan orang seperti itu. Jika dia bukan orang miskin yang menyedihkan, lalu mengapa dia ingin mengambil kembali hadiah yang sudah diberikan? Diam, aku yakin teman muda Lim bukan orang seperti itu. Aku hanya tidak tahu teman muda. Kenapa tanya mangkuk glasir biru bertabur itu? Untuk apa itu? Kakek Liu, mangkuk glasir biru bertabur itu. Bukankah itu ada sumbing? Aku sekarang sudah belajar cara memulihkannya. Aku berpikir, setelah mengambilnya kembali dan memulihkannya, aku akan mengembalikan yang utuh padamu. Bisakah kau benar-benar memperbaikinya? Kakek Liu, aku yakin bisa memulihkannya. Adik seperguruan, kapan kamu belajar memulihkan peninggalan budaya? Aku baru saja mempelajarinya. Namun memulihkan mangkuk glasir biru bertabur itu bukan masalah. Teman muda Lim, sangat disayangkan. Mangkuk glasir biru bertabur itu sudah aku kirim ke Asosiasi Perhiasan dan Peninggalan Budaya. Namun, jika kau benar-benar bisa memperbaikinya, The film was maka aku akan translated menyuruh Yaxin and narrated membawamu by M. Media. untuk mengambilnya bersama. Kakek Liu, kita semua keluarga, tidak perlu sungkan. Setelah aku memulihkannya, akan kukembalikan padamu seperti semula. Kau nakal. Kau sudah terburu-buru mengaku sebagai keluarga. Kalian semua pergi bersama. Kakak senior ayo pergi, pertama kali datang ke tempat semegah ini. Bukan. Ikuti aku. Jangan melihat-lihat sembarangan. Hati-hati jangan sampai satpam mengusirmu. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Kalian berdua. Wakil Ketua Yuan. Yuan Hong, Wakil Ketua Asosiasi Peninggalan Budaya. Guru Shen, Guru Restorasi Peninggalan Budaya. Wakil Ketua Yuan. Kami di sini kali ini untuk mengambil kembali mangkuk glasir biru bertabur itu. Adik seperguruan saya berkata, dia bisa memulihkan mangkuk glasir biru bertabur itu. Tentang masalah ini, tidak ada gunanya bertanya padaku. Kau harus mencari Guru Shen. Jika dia setuju, baru kau bisa membawa mangkuk glasir biru bertabur itu. Mangkuk glasir biru bertabur. Kau tidak bisa mengambilnya hari ini. Aku masih dalam proses restorasi simulasi. Sampai barangnya sepenuhnya diperbaiki, aku tidak akan mengirimkannya. Guru Shen, Anda salah paham.
Saya tak akan ambil mangkuk glasir biru bertabur itu. Adik seperguruan saya yang ingin memulihkannya. Kau bilang kau bisa. Restorasi penuh mangkuk glasir biru bertabur. Benar. Apakah itu tidak diizinkan? Bahkan aku tidak punya kepastian 100% untuk bilang aku bisa restorasi dengan baik. Kau seorang pemula belaka. Berani dengan lancang mengklaim kau bisa merestorasi dengan baik. Harta karun langka yang berharga ini sama sekali tidak boleh rusak di tanganmu. Guru Shen, Anda benar-benar salah paham. Mangkuk glasir biru bertabur ini sendiri awalnya adalah milik adik seperguruan saya. Hadiah ulang tahun untuk kakak saya. Dia ingin membawanya pergi untuk dipulihkan. Yang sangat bisa dimengerti. Tidak ada dari kalian yang berhak menghentikannya. Liu Ruoyan, apakah kamu mencari mati? Apakah kamu tidak tahu bahwa menyinggung ketua Shen sama saja dengan menyinggung seluruh asosiasi perhiasan dan peninggalan budaya? Maka semua perhiasan dan giok keluarga kita tidak akan bisa mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan. Kamu akan menghancurkan keluarga Liu kita. Kau tidak perlu bicara lagi. Hari ini mangkuk glasir biru bertabur ini tidak ada dari kalian yang bisa membawanya. Tunggu sampai 3 bulan kemudian, saat aku sudah selesai merestorasi. Aku akan mengembalikannya sendiri padamu. Sumbing kecil ini sebenarnya membutuhkan 3 bulan. Sejujurnya, aku bisa memperbaikinya hanya dalam 1 jam. Nah, apa katamu? Kau bilang kau bisa merestorasinya dengan baik dalam 1 jam. Benar. Mungkin. Bahkan tidak akan memakan waktu 1 jam. 10 menit juga tidak masalah. Kau butuh 3 bulan. Namun, hanya bisa memulihkan. Kakak sekecil itu. Aku sangat meragukan kemampuanmu. Hai, kau tidak mungkin seseorang yang masuk lewat jalur belakang kan? Nah, beraninya kau bicara padaku seperti itu. Aku adalah seseorang yang masuk lewat pintu belakang. Lalu kau ini apa? Kau bahkan tidak punya kualifikasi untuk masuk melalui pintu belakang. Mungkinkah aku menyentuh titik sensitif? Masih butuh 3 bulan untuk memperbaiki. Kenapa tidak kau katakan saja? Butuh 3 tahun untuk memperbaikinya. Kembalikan mangkuk glasir biru bertabur itu padaku segera. Aku tidak butuh kau memperbaikinya lagi. Nah, kau terus mengklaim kau bisa memulihkannya dengan baik dalam 1 jam. Kalau begitu aku bertanya padamu, jika kau gagal memulihkannya, lalu bagaimana? Dalam 1 jam, jika aku gagal memulihkannya dengan baik, aku akan mengambil mangkuk glasir biru bertabur ini, mendonasikannya ke asosiasi peninggalan budaya. Lalu jika aku memperbaikinya, bagaimana? Jika kau memperbaikinya, aku Yuan Hong, wakil ketua asosiasi peninggalan budaya, akan membungkuk dan meminta maaf padamu. Baik, kalau begitu ini kesepakatan. The film was translated and narrated Seseorang. by M Media. Keluarkan mangkuk glasir biru bertabur. Kalau begitu wakil ketua Yuan, tolong siapkan ruangan kosong untukku. Aku butuh lingkungan yang tenang. Baiklah, bawa dia ke sana. Mari kita lihat bagaimana dia menanganinya nanti. Guru Shen, lihatlah. Ini, apel. Ini, hanya dalam 10 menit dia. Seorang jenius kiriman surga. Aku Shen, benar-benar menyaksikannya hari ini. Selalu ada yang lebih baik di luar sana. Aku mengakui kekalahan. Adik seperguruan, berapa banyak kejutan lagi yang akan kamu berikan padaku? Wakil Ketua Yuan, adik seperguruan saya dalam waktu 1 jam telah memperbaiki mangkuk glasir biru bertabur ini. Bukankah kamu juga seharusnya meminta maaf kepada adik seperguruan saya? Nona Liu, aku ini. Ada apa Wakil Ketua Yuan? Anda mau tarik kata-kata Anda? Maafkan aku. Seharusnya aku tidak. Seharusnya tidak meremehkan orang. Jangan lupa lain kali ya, kakak senior. Kalau begitu mari kita segera ambil mangkuk glasir biru bertabur ini kembali untuk menunjukkan pada kakek. Biarkan orang tua itu juga senang. Baiklah. Baiklah. Aku tidak menyangka teman muda Lin ini begitu berbakat. Hanya saja sayang, setelah hari ini, dia tidak akan punya kesempatan untuk menjadi menantuku. Kakek, apa maksudmu dengan itu? Kau belum tahu kan?
Tuan Kian ketiga itu sudah secara pribadi pergi ke adik Sepir Guru N Gemo untuk putrinya. Belanda. Kakak aku ada urusan dan harus keluar. Hei. Kakek tahu kemana kau pergi. Ayo kakek akan ikut denganmu. Temanmu Dahlia. Aku adalah orang yang tidak suka terlalu banyak omong kosong. Aku hanya akan menanyakan satu pertanyaan padamu. Putriku, apakah kau bersedia menikahinya atau tidak? Jika kau bersedia menikahi putriku, semua aset keluarga Kianku akan menjadi milikmu mulai sekarang. Ini. Kebahagiaan ini datang terlalu tiba-tiba. Tuan Kian ketiga. Apa yang ingin kau katakan? Juga yang ingin ku katakan. Lin Fan, jika kau setuju untuk menikahi Royan, mulai sekarang, semua milik keluarga Liu akan menjadi milikmu. Ini. Apakah aku harus memilih? Masalahnya saat ini. Aku belum ingin menikah. Bicaralah. Siapa sebenarnya yang akan kamu pilih? Cepat beritahu aku siapa yang kau pilih. Aku. Cepat bicara. Cepat bicara. Ini adalah. Halo, Bibi. Xiaofin, apakah kamu punya waktu untuk datang ke dealer Audi 4S di Jalan Binjiang? Aku ada masalah di dealer ini. Bibi, jangan khawatir. Aku akan segera sampai. Hei, hei, hei. Kalau kau tidak memberiku penjelasan yang masuk akal hari ini, kau bisa lupakan untuk pergi. Aku sudah bilang. Bibi. Yang wanting teman sekelas Jiang Yufei. Xiaofin, kau akhirnya di sini. Ayo pergi. Aku baik-baik saja sekarang. Hei, Jiang Yufei, apa aku bilang kau boleh pergi? Kembali ke sini, Yang Wanteng. Aku sudah bilang. Aku tidak mau mobil ini lagi. Aku akan memberikannya padamu. Apalagi yang kau inginkan? Kau sudah menguji coba mobil ini. Aku bahkan tidak akan mengambilnya meskipun gratis. Lagi pula, yang kubicarakan hari ini bukan tentang mobil. Saat kita kuliah dulu, apa kau diam-diam mengatakan sesuatu pada Zhang Haiji? Apa itu sebabnya dia putus denganku? Aku sudah memberitahumu. Yang Haiji dan aku, kami tidak dekat. Kau berpura-pura. Terus saja berpura-pura. Orang lain mungkin tidak tahu sifat aslimu yang jelek. Tapi bagaimana mungkin aku yang wanting tidak tahu? Kau hanyalah bajingan busuk yang tercela. Jangan memfitnahku. Kau juga menyukai Zhang Haiji kan? Untuk mencegahku mendapatkan Zhang Haiji, kau diam-diam memberitahunya bahwa aku suka pergi ke bar, dan bahwa aku juga menggoda orang lain. Kau membuatnya menjauh dariku. Dan kemudian kau harus ikut campur. Kau benar-benar menjijikkan. Xiaofin, ayo pergi. Jangan pedulikan wanita gila ini. Bibi. Aku percaya kau bukan orang seperti itu. Oh ya. Siapa Zhang Haiji itu? Dia membicarakan. Yang Haiji dan aku. Dan Yang Wanteng. Kami adalah teman sekelas di kampus. Yang Haiji awalnya hanya seorang playboy. Setelah dia putus denganmu, dia mulai menggangguku. Aku sama sekali tidak tertarik padanya. Tapi Yang Wanteng terus menyebarkan rumor tentangku di luar, mengatakan bahwa aku sengaja memisahkan mereka untuk mendekati Zhang Haiji. Dia juga bilang aku suka pergi ke bar, jeti di sekolah. Dia memimpin orang lain untuk mengisolasiku. Apa aku salah? Ini semua karena kau. Itu sebabnya aku tidak bisa mendekati Zhang Haiji. Kalau kau tidak memberiku penjelasan yang masuk akal hari ini, pekerjaanmu di stasiun TV, jangan harap bisa mempertahankannya. Kau sangat mengesankan. Hanya dengan satu kalimat kau pikir kau bisa membuat bibiku kehilangan pekerjaannya. Kau benar-benar sesuatu ya. Kakakku Bai dan direktur stasiun TV. Sangat dekat. Hanya dengan satu kata. Dia bisa membuat si tidak berguna Jin Yufi itu langsung keluar dari stasiun TV. Kakak Bai yang mana? Sangat kuat. Kenapa aku tidak pernah mendengarnya? Kau belum pernah mendengarnya.
Itu karena kau tidak pantas tahu. Tidak layak diketahui sungguh agung. Sepertinya, orang yang kau bicarakan ini, yang kau sebut kakak bayi, adalah yang memberimu kepercayaan diri untuk berani menindas bibiku. Kan? Jadi kenapa kalau aku mengganggunya? Kalau kau berani bicara satu kata lagi, aku akan memastikan kau tidak bisa bertahan hidup di kota Longjiang. Jin Yufi, bagaimana kau bisa berakhir menjadi semakin buruk? Kau punya kemampuan di kampus. Tapi aku tidak pernah menyangka setelah lulus, kau akan tetap bersama si tidak berguna. Dan masih belum bisa mendekati orang penting. Sialan, bibiku ditindas seperti ini. Jika aku tidak membalaskan dendam bibiku, balas dendam ini. Laki-laki macam apa aku ini? Jin Yufi, kalau kau masih punya rasa malu, maka pergilah cari pria berkualitas tinggi dan tunjukkan padaku. Jangan menghabiskan sepanjang hari dengan si tidak berguna ini. Kalau kau terlalu lama tinggal, kau akan menjadi si tidak berguna yang dibenci semua orang. Betapa menjijikkan. Jika kau berani menghina bibiku lagi, aku tidak keberatan melemparkanmu ke sungai untuk memberi makan ikan. Kau berani memukulku. Kupukul kau karena kau pantas. Jika kau berani berbicara pada bibiku seperti itu lagi, aku akan membunuhmu. Kau, apa kau berani menyebutkan namamu? Akan kusuruh kakak bayi patahkan kakimu. Katakan pada yang kau sebut kakak bayi itu, namaku Lin Fan. Hari ini aku akan menunggunya di sini. Mari kita lihat apakah dia berani datang. Kau berani memukulku lagi. Pembunuhan seseorang. Siapa yang berteriak begitu keras di sini? Direktur uang dari Audi 4S. Nona Yang, apa yang kau lakukan di sini? Bukankah Tuan Muda Bai bersamamu? Apakah itu Direktur Wang? Seseorang di tokomu mencoba memukulku. Apa kau akan melakukan sesuatu tentang ini? Bodoh mana? Berani menyentuh Nona Yang. Apakah mereka ingin mati? Orang ini. Nah, kau punya nyali. Kau benar-benar berani menyentuh Nona Yang. Dia bermulut kotor dan menghina bibiku. Dia pantas dipukul. Nah, aku memperingatkanmu. Jangan terlalu sombong. Orang di belakang Nona Yang. Kau tidak mampu menyinggungnya. Aku tidak bisa menyinggung. Tepat sekali. Berlutut dan minta maaf padaku sekarang. Aku mungkin masih akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak saat kakak bayi saya tiba, kau tidak akan punya kesempatan. Apa kau dengar itu? Cepat berlutut. Minta maaf pada Nona Yang. Atas dasar apa? Apa kalian semua punya akal sehat? Yang Wanting yang memulai masalah ini. Kenapa Xiao Fen harus minta maaf? Atas dasar apa? Hanya karena kalian rendahan yang telah memprovokasi keberadaan yang tidak seharusnya kalian provokasi. Minta maaf segera. Membuatku meminta maaf padanya. Tidak akan pernah dalam hidup ini. Jika ada yang perlu meminta maaf, itu seharusnya yang Wanting kepada bibiku. Nah, apakah kau mencoba untuk membuat masalah besar hari ini? Jadi kenapa kalau aku? Hari ini aku memang akan membuat masalah besar dari ini. Mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Baik sekali, baik sekali, baik sekali. Kau mencari mati. Toko ini adalah wilayah keluarga Liu. Keluarga Bai dan keluarga Liu adalah teman lama keluarga. Kau berani menyinggung dua keluarga kuat sekaligus. Tidakkah kau menyesalinya? Keluarga Liu. Ada apa? Mendengar nama keluarga Liu, apa kau takut sekarang? Memang benar. Bagaimanapun tokoh seperti Tuan Muda Bai dan keluarga Liu yang berada di puncak masyarakat adalah keberadaan yang tidak akan pernah bisa kau capai. Tidak akan pernah bisa dalam seumur hidup. Kau terlalu memikirkannya, keluarga Liu. Kalau begitu, aku akan segera membantumu memanggil mereka. Halo. Halo adik seperguruan. Hei kakak senior. Aku di Audi 4S keluarga Liumu. Bisakah kau datang? Baiklah, aku akan segera ke sana. Baiklah. Panggilan itu sudah kubuatkan untukmu. Tunggu saja kakak seniorku tiba. Kakak seniormu adalah anggota keluarga Liu. Tepat sekali. Namanya Liu Ruoyan. Dia adalah yang kau sebut nona muda tertua keluarga Liu. Nah, omong kosong apa yang kau ucapkan? Sosok seperti nona muda tertua keluarga Liu adalah seseorang yang tidak pantas kau kenal dari kalangan bawah masyarakat. Dan kau mengaku telah memanggilnya kemari. Mimpi apa yang sedang kau alami? Nona yang benar. Bahkan aku. Jika aku ingin bertemu nona muda tertua kami, harus melalui berbagai lapisan pemberitahuan untuk diizinkan bertemu.
Namun kau bilang dia akan datang. Hanya karena kau menyuruhnya. Kau coba buat aku tertawa terbahak. Baiklah, silakan tertawa. Aku harap nanti kau masih bisa tertawa. Masih berbicara keras bahkan sekarang. Direktur Wang, aku tidak ingin membuang-buang kata lagi pada mereka. Jatuhkan dia ke tanah untukku. Buat dia berlutut dan minta maaf padaku. Mengerti. Akan kubantu balas sekarang Nona Yang. Mimpi saja. Selama aku di sini, kau tidak akan menyentuh Xiaofen. Xiaofen, kau pergi duluan. Bibi jangan khawatir. Tidak apa-apa, tidak perlu terlalu gugup. Nah, kau benar-benar keras kepala bukan? Jangan khawatir. Aku akan mematahkan salah satu lenganmu hari ini. Aku pasti tidak akan mengambil nyawamu. Hentikan. Nona Liu, kau di sini. Siapa yang menyuruhmu menyentuhnya? Nona Liu. Maksudmu dia? Kau mungkin tidak tahu. Dia mencari mati. Mencoba membuat masalah di toko kami. Aku baru saja akan memberinya pelajaran. Beri dia pelajaran. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau memberi pelajaran pada adik seperguruanku. Nona Liu, apa yang kau katakan? Dia adik laki-lakumu. Ini tidak mungkin. Lin Fancy tidak berguna itu. Bagaimana mungkin dia menjadi adik seperguruan Nona Liu? Aku tidak percaya. Jaga bicaramu. Apakah adik seperguruanku pantas kau kritik? Kau benar-benar berani memukulku. Meskipun kau adalah nona muda tertua keluarga Liu. Lalu kenapa? Di belakangku ada Bai Haoran, tuan muda tertua keluarga Bai. Kalian semua tunggu saja. Siapa yang mencari mati? Berani menyentuh wanitaku. Ini aku. Lin Fan, kau lagi. Kau telah merusak rencanaku berkali-kali. Aku tidak bisa membiarkanmu hidup hari ini. Bai Haoran, jaga bicaramu. Liu Ruoyan. Bahkan sekarang aku masih tidak mengerti. Apa bagusnya? Tentang Lin Fancy tidak berguna itu. Sampai kau bersikeras putus denganku. Karena dia. Adik seperguruanku baik dalam segala hal. Dia berkali-kali lebih baik daripada playboy sepertimu. Entah berapa kali lebih baik. Liu Ruoyan, aku akan bertanya padamu sekali lagi. Sudahkah kau memikirkannya baik-baik? Ya, aku sudah memikirkannya baik-baik. Liu Ruoyan, kau ngotot buat dua keluarga kita. Biarkan kita berdua bertarung sampai luka parah demi dia. Tidak. Selama aku di sini, yang mati hanya akan menjadi keluarga Baimu. Lin Fan, kau berulang kali merusak rencanaku. Aku memberitahumu, aku sangat tidak senang sekarang. Jadi kenapa? Apa yang bisa kau lakukan padaku? Penjaga, patahkan kakinya, potong lidahnya. Mari kita lihat seberapa sombongnya dia nanti. Lakukan. Aku ingin lihat siapa yang berani. Nona Qian, kenapa kau di sini? Kau menindas pacarku. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Bocah, pacar. Dia. Bukankah dia menantu tinggal di rumah Liu? Keluarga Xian dan keluarga Liuku sama-sama menyukai Lin Fen. Ada masalah apa? Bai Haoran. Sudah kubilang sejak lama. Penyebab benar dapat banyak dukungan. Yang menyimpang dari jalan sulit dapat bantuan. Sekarang adalah bukti terbaik. Kau masih tidak percaya. Kenapa? Aku menolak menerima ini. Keluarga baikku terpandang di Longjian. Aku tuan muda keluarga terpandang. Kau seorang pedagang kaki lima. Kau, bagaimana kau bisa lebih kuat dariku? Tuan muda Bai, apa kau baik-baik saja? Hanya. Bocah, aku memperingatkanmu. Selama aku hidup, aku tidak akan melepaskanmu. Kalau begitu sempurna, aku juga berpikir hal yang sama. Apa? Apa yang ingin kau lakukan? Kau bahkan ingin membunuh seseorang. Apa kau berani membunuh seseorang? Tentu aku tak berani bunuh siapapun.
Tapi, aku punya banyak cara. Hantu-hantu. Tuan Muda Bai. Tuan Muda Bai, tunggu aku. Kakak senior. Nona Kian, terima kasih semuanya. Karena sudah khusus datang untuk membantuku. Sama-sama. Ini yang seharusnya kulakukan. Jadi, sudah pilih siapa? Sudah putuskan pilih siapa? Aku. Orang dewasa. Yang membuat pilihan. Aku ingin semuanya.